selamat malam Bu. Perkenalkan, nama saya Gracia Simamura dengan NIM 31S24010. Di sini saya akan menjelaskan tentang flow through a circular tube. Aliran laminar. Aliran laminar adalah jenis aliran fluida di mana partikel-partikel fluida bergerak dalam jalur atau lapisan yang sejajar tanpa terjadi pencampuran antar lapisan. Dalam aliran ini, gerakan fluida teratur dan dapat diprediksi, serta gaya gesek antar lapisan fluida itu relatif kecil. Tabung melingkar. Pada gambar tersebut, tabung melingkar atau circular tube adalah saluran berbentuk silindris dengan penampang melingkar, tempat fluida mengalir dari satu sisi ke sisi lainnya. Kecepatan fluida ini dia akan bervariasi di sepanjang penampang tabung, lebih cepat di bagian tengah dan lebih lambat di dekat dinding. Kemudian ada beberapa langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu menentukan jenis sistem, apakah silinder, bola ataupun balok. Yang kedua yaitu posisikan letak koordinat. Yang ketiga yaitu menentukan kontrol volume. Yang keempat yaitu menentukan neraca shell momentum. Yang kelima, dihasilkan persamaan diferensial kemudian diintegralkan. Yang keenam itu dihasilkan persamaan flux momentum dengan konstanta C1, di mana C1 ini dicari dengan menggunakan syarat batas. Yang ketujuh yaitu substitusikanlah hukum viskositas Newton ke persamaan flux momentum, kemudian didapat persamaan untuk kecepatan dan kemudian diintegralkan dan diperoleh yaitu C2. Kemudian setelah itu dicarilah C2 ini dan diselesaikan dengan syarat batas dari C2. Kemudian dihasilkanlah hasil distribusi kecepatan. Yang kesembilan yaitu menentukan kecepatan maksimum menggunakan R sama dengan 0. Yang kesepuluh yaitu menentukan kecepatan rata-rata. Dan ke-11 itu menentukan alir volumetrik Q menggunakan luas dan kecepatan rata-rata. Kemudian ada beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama yaitu karena aliran mengalir di dalam tube, maka sistem yang digunakan adalah silinder dan koordinat yang digunakan adalah R, theta, dan Z. Namun dalam fase fenomena ini, theta itu diabaikan karena tidak ada perputaran. Yang kedua yaitu aliran laminar di mana mu dan rho yaitu konstan. Yang ketiga terjadi pada keadaan steady state. Apa sih steady state ini? Jadi steady state itu adalah kondisi ketika sistem-sistem tidak dapat berubah terhadap waktu. Dalam hal ini, kecepatan aliran di setiap titik tetap konstan terhadap waktu. Kemudian, tekanan dan debit tidak berubah seiring dengan waktu. Yang ketiga, tidak ada pemupukan massa di dalam sistem, yang artinya meskipun fluida terus mengalir, pola alirannya stabil atau tidak makin cepat dan tidak makin melambat. Kemudian yaitu yang keempat yaitu aliran laminar sepanjang Z. Kemudian kecepatan fluida dipengaruhi oleh fungsi R. Yang keenam yaitu fluida mengalir ke arah Z karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kemudian di sini ada gambar yaitu gambar kontrol volume. Jadi penjelasan dari gambar kontrol volume ini yaitu gambar ini menjelaskan tentang pendekatan kontrol volume untuk menganalisa aliran fluida di dalam pipa. Pada gambar tersebut diambil elemen fluida yang berbentuk silinder tipis dengan jari-jari dan panjang yang digunakan untuk neraca momentum atau momentum balance. Gaya-gaya yang bekerja pada gambar tersebut yaitu gaya tekanan, yaitu berasal dari arah aliran, kemudian gaya geser atau heat stress di permukaan silinder. Kemudian tujuan dari kontrol volume ini yaitu untuk menurunkan persamaan dari profit kecepatan, yang artinya kesimpulan dari gambar kontrol volume ini yaitu kontrol volume ini dipakai untuk menganalisa gaya dan momentum fluida sehingga diperoleh profit kecepatan aliran dalam pipa. Kemudian Kemudian ada gambar profil distribusi kecepatan. Jadi pada gambar profil distribusi kecepatan ini menjelaskan tentang
Profit kecepatan aliran fluida di dalam pipa atau tabung melingkar yang biasanya digunakan untuk aliran laminar atau steady state. Pada gambar tersebut, fluida mengalir sepanjang sumbu pipa atau arah jet, kemudian kecepatan maksimum atau Vx max terjadi pada tengah pipa. Kemudian kecepatannya 0 di dinding pipa karena kondisi no slip, yaitu fluida menempel pada dinding, yaitu kemudian bentuk kurvanya yaitu pada kecepatan parabola, yaitu di tengah dia makin cepat dan makin ke dinding dia makin lambat. Jadi kesimpulan dari gambar profit distribusi kecepatan ini yaitu kecepatan fluida yaitu tidak seragam, yang artinya tetapi bergantung pada jarak dari pusat pipa. Kemudian pada gambar ini yaitu yaitu Shell momentum balance. Pada Shell momentum balance ini, laju momentum yang masuk ke dalam sistem atau Shell momentum ini bisa masuk karena fluida juga bergerak membawa momentum. Yang kemudian yaitu laju momentum yang keluar dari sistem. Momentum ini dibawa keluar oleh fluida yang meninggalkan Shell. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan transport momentum yang dibagi menjadi dua mekanisme. Pada gambar ini terjadi pemisahan. Yang pertama yaitu convective transport atau momentum dibawa oleh aliran atau massa fluida. Contohnya itu adalah fluida mengalir cepat atau momentum besar, yang kemudian yaitu molecular transport atau transport molekular, di mana momentum ini berpindah karena viskositas atau gerakan antar lapisan fluida yang mirip seperti difusi momentum. Yang kemudian yaitu ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Dalam gambar ini yaitu adalah gaya gravitasi. Selain gaya gravitasi juga bisa juga ada gaya tekanan atau gaya geser yang tergantung beberapa kasusnya. Kemudian di akhir tertulis dalam momentum masuk atau konvektif dan keluar konvektif, dan ada juga momentum masuk molekular dikurangi dengan keluar molekular, dan gaya gravitasinya itu sama dengan 0. Pada hal ini dalam flux momentum hal ini dia terjadi penurunan flux momentum untuk aliran fluida arah jet dan dalam koordinat silinder R sampai jet pada gambar tersebut. Prinsip hukum Newton kedua untuk kontrol volume ini yaitu jumlah gaya sama dengan perubahan momentum. Untuk aliran steady state atau satu arah jet, yaitu persamaan neraca momentumnya yaitu D per dr R tau Rz itu sama dengan R minus dP per dz ditambah rho G, yang artinya pada hal ini yaitu sisi kiri atau gradien flux momentum akibat geser, dan sisi kanan yaitu gaya pergerakan aliran atau tekanan ditambahkan dengan gaya gravitasi. Ini merupakan gambar dari flux momentum, penurunan rumusnya. Yang kemudian yaitu setelah diintegrasikan dan diberi syarat fisik di pusat pipa di R sama dengan 0, diperolehlah tau Rz sama dengan R per 2, di mana min dP per dz ditambah rho G, yang artinya yaitu tegangan geser berbanding lurus dengan jari-jari, di mana 0 di pusat pipa dan maksimum di dinding pipa. Hal ini menunjukkan bahwa flux momentum meningkat dari pusat ke dinding. Gaya geser juga muncul karena perbedaan kecepatan fluida. Aliran juga digerakkan oleh gradien tekanan atau gaya gravitasi. Pada gambar pada penurunan flux momentum ini yaitu dia itu menjelaskan bagaimana momentum fluida didistribusikan dan ditransfer akibat aliran, dan transfer inilah yang ditimbulkan atau yang menimbulkan gaya geser pada fluida dan dinding.
Kemudian yaitu profil distribusi kecepatan, di mana profil distribusi kecepatan ini yaitu tau Rz sama dengan P dikurang PL per 2L dikalikan dengan R, di mana jika dia bernilai negatif karena adanya arah gaya gesek yang dihasilkan oleh viskositas, di mana fluida itu bekerja dan berlawanan dengan gerakan fluida. Kemudian yaitu ada kecepatan maksimum, di mana rumus untuk mencari kecepatan maksimum itu yaitu Vz max per R dia itu sama dengan 0, maka Vz atau P0 dikurang Vz dikalikan dengan R kuadrat dikurang O kuadrat O kuadrat dikalikan dengan P0 dikurang PZ per 4 μL. Dia untuk Vz maxnya yaitu P0 dikurang PZ R kuadrat per 4 μZ. Untuk kecepatan rata-rata juga yaitu rumusnya Vz sama dengan setengah Vz max, di mana setengah dikali P0 atau P awal dikurang dengan PL per 4 μL dikalikan dengan R kuadrat. Dia sama dengan P awal dikurang PL per 8 μL dikalikan dengan R kuadrat. Kemudian ada yaitu laju alir volumetrik, di mana laju alir volumetrik ini yaitu rumusnya yaitu Q sama dengan luas alas silinder dikali Vz Avogadro, di mana Q ini sama dengan V R kuadrat dikalikan dengan P0 atau P awal dikurang PZ per 4 μL dikalikan dengan R kuadrat ditambahkan dengan P awal dikurang PZ per 8 μL dikalikan dengan R kuadrat, di mana si Q ini, hasil Q ini dia sama dengan penurunan rumusnya itu hasil akhirnya yaitu P0 atau P awal dikurangkan dengan PZ dikalikan dengan R kuadrat V per 4 μL ditambahkan dengan P0 dikurang PL per 8 μL dikalikan dengan R kuadrat V. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.